Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan trial uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas dengan menggunakan program SPSS. Sebelum masuk ke tutorial pengujian, kita harus mengetahui dulu apa sih uji validitas, reliabilitas, dan normalitas itu. Nah, pada video ini saya akan memberikan penjelasan lalu diikuti dengan tutorial pengujiannya agar lebih mudah dipahami. Di sini saya menggunakan SPSS versi 27. Dan saya juga sudah ada data yang akan diuji. Data ini diperoleh dari penyebaran angket kuesioner kepada 30 responden teman-teman dengan 7 item soal pernyataan, dan di dalam kuesioner ini menggunakan penilaian skala Likert yaitu 1-5. Baik, saya akan mulai trial untuk analisis data yaitu uji validitas ya. Uji validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan item pertanyaan pada angket kuesioner, menentukan kelayakan item mana yang harus digunakan atau dibuang, serta memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat divalidasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengukur data dari responden, karena data yang valid dapat dijadikan instrumen penelitian. Oke teman-teman, untuk cara uji validitas yaitu kita masuk ke analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih bivariate. Nah, ini muncul ya bivariate correlation. Di sini kita harus copy dulu semuanya ya. Copy item 1, item 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan total. Nah, ini kita bisa klik panah di sini. Nah, pindah ke kolom B variables. Lalu di sini kita oke. Nah, muncul ya teman-teman output uji validitas. Sebelum melakukan interpretasi outputnya, kita harus tahu dulu nih kriteria uji validitas itu bagaimana sih? Nah, menggunakan nilai signifikansi p-value. Kriteria yang pertama, nilai signifikansi kurang dari 0,05 berkesimpulan valid. Dan yang kedua, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berkesimpulan tidak valid. Di sini saya hanya menggunakan nilai signifikansi saja ya teman-teman untuk mengetahui apakah item pernyataan di kuesioner itu valid atau tidak. Mengapa tidak melakukan R hitung dan R tabel? Karena menurut saya perbandingan R hitung dan R tabel dilakukan ketika nilai signifikansi tepat di angka 0,05. Dan apabila angka nilai signifikansi di bawah 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tersebut sudah valid ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan melakukan interpretasi output uji validitas ya. Di sini kita bisa melihat ya, item pertama ini nilai signifikansinya didapat 0,041 kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan item pertama sudah valid. Nah, kebetulan nih untuk item kedua sampai item ketujuh nilai signifikansinya 0,01 ya. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item 1 sampai dengan 7 ini sudah valid. Oke, kita lanjut ke uji reliabilitas. Oke, setelah semua item yang digunakan sudah valid, kita bisa lanjut ke uji reliabilitas. Apa sih uji reliabilitas itu teman-teman? Uji reliabilitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket atau kuesioner yang digunakan oleh peneliti. Artinya, uji reliabilitas menunjukkan apakah instrumen penelitian tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang sama secara konsisten. Lalu, uji reliabilitas dilakukan setelah item soal kuesioner dinyatakan valid ya. Tadi kan kita udah coba uji validasi ya. Dan hasilnya valid kan ya teman-teman. Nah, angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila terbukti validitas dan reliabilitasnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke step 2 yaitu uji reliabilitas ya. Bagaimana cara uji reliabilitas itu? Yang pertama kita masuk ke analyze.
lalu scale, klik reliability analysis. Nah, sini sudah muncul ya teman-teman pop up reliability analysisnya. Nah, di sini kita pilih item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang total, jangan dibawa. Lalu kita klik tanda panah ini. Nah, pindah ke kolom item ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik OK. Nah, coba kita scroll dulu ke bawah ya. Nah, di sini kita sudah muncul output uji reliabilitas dan kita hanya lihat reliability statistiknya aja ya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji reliabilitas, kita harus mengetahui dulu nih kriteria pengujian uji reliabilitas itu seperti apa. Nah, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini didapatkan yaitu 0,732. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sudah reliable gitu, teman-teman. Oke teman-teman, step ketiga yaitu kita akan uji normalitas ya. Tujuan uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita lanjut untuk uji normalitas. Caranya adalah klik analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih explore teman-teman. Nah, di sini kita akan isi dependent list. Dependent list itu diisi item 1 sampai 7 ya teman-teman. Kita klik aja 1 sampai 7. Nah, lalu klik panah ini. Nah, sudah pindah ya teman-teman. Lalu kita pilih plots. Kita centang normality plots with test. Lalu continue. Nah, di sini kita langsung bisa okein. Oke, kita tunggu. Nah, udah muncul ya teman-teman. Kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini kita akan lihat test of normality-nya ya teman-teman. Nah, sebelum itu untuk kriteria uji normalitas itu nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa data distribusi itu normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan distribusi tidak normal ya teman-teman. Nah, tadi kan kita mempunyai 30 responden ya teman-teman. Ini bisa dilihat di sini. Nah, hasil nilai signifikansinya itu 0,001. Ini kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman kalau data ini tidak normal karena kurang dari 0,05 teman-teman. Begitu. Seperti itu teman-teman cara uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas.